Selamat siang Bapak Ibu dosen, perkenalkan saya Widiawati NIM 2020-2019-030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul analisis kesalahan siswa SMA dalam menyelesaikan soal matriks ditinjau dari teori Newman dengan dosen pembimbing Dr. Helty Lygia Mampau MSI. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu latar belakang. Matriks merupakan jajaran persegi panjang dari bilangan-bilangan real atau biasa kita sebut entry matrix menurut Howard Anton tahun 2004. Nah, penerapan matriks banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari seperti misalnya rekening air, telepon, listrik, harga mobil, dan harga rumah. Nah, dalam menyajikan data dari contoh-contoh tersebut akan lebih mudah jika kita menggunakan matriks. Nah, matriks juga dapat diterapkan dalam pemrograman komputer. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari lebih dalam mengenai matriks. Karena apa? Karena dengan menggunakan matriks akan memudahkan kita dalam menyajikan suatu data. Baik, kita sudah tahu bahwa materi matriks itu sudah diajarkan dari kelas 10 SMA atau SMK. Namun, kenyataan di lapangan masih banyak sekali siswa kelas 11 SMA atau SMK yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal matriks. Nah, pernyataan tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama, menurut hasil penelitian dari Ainin tahun 2020, siswa melakukan kesalahan dalam pengoperasian bilangan, kesalahan memahami konsep dua matriks, kesalahan dalam hasil perhitungan, kesalahan dalam menentukan hasil akhir. Lalu yang kedua, dari hasil penelitian Hairani dan Kartini tahun 2021, kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matriks adalah kesalahan konsep. Nah, yang ketiga ini hasil penelitian dari Dewi dan Zanti tahun 2020. Kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matriks yaitu kesalahan perhitungan, kesalahan tidak menuliskan tanda operasi, dan kesalahan kecerobohan. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut dapat kita deskripsikan dengan menggunakan tahapan Newman. Ada 5, yaitu yang pertama kesalahan membaca, yang kedua kesalahan memahami, yang ketiga kesalahan transformasi, yang keempat kesalahan keterampilan proses, dan yang terakhir adalah kesalahan kesimpulan. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matriks pada kelas 11 SMA Negeri 1 Tengaran. Baik, kita masuk ke metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian saya kali ini yaitu kualitatif deskriptif. Adapun subjek penelitian, saya pilih secara purposive sampling berdasarkan nilai TAS Matematika tahun 2022 atau 2023, serta dari rekomendasi guru matematika di kelas tersebut. Dan terpilih 6 subjek kelas 11 SMA dengan kualifikasi 2 subjek berkemampuan tinggi, 2 subjek berkemampuan sedang, dan 2 subjek berkemampuan rendah. Nah, tempat penelitian kali ini adalah di SMA Negeri 1 Tengaran. Lalu teknik pengambilan datanya ada 3, yaitu tes tertulis, wawancara, dan dokumentasi. Lalu ada 2 instrumen penelitian, instrumen utama yaitu peneliti sendiri, serta instrumen pendukung berupa lembar soal tes tertulis, pedoman wawancara, serta dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Oke, kita akan ke slide yang selanjutnya. Dan berikut ini adalah soal penelitian saya kali ini. Soal pertama tentang masalah kontekstual yang berkaitan dengan kesamaan dua matriks berbeda orde. Soal nomor 2 tentang transpos matriks dari perkalian dua matriks dengan orde yang berbeda. Dan soal yang ketiga adalah tentang masalah kontekstual berkaitan dengan SPLTV yang dihubungkan dengan perkalian dua matriks berbeda orde. Nah, berikut adalah hasil penelitian serta pembahasannya. Jenis kesalahan yang dilakukan oleh subjek pada soal nomor 1 yaitu kesalahan transformasi, kesalahan keterampilan proses, dan kesalahan kesimpulan. Nah, kesalahan subjek pada soal nomor 2 yaitu kesalahan memahami, kesalahan transformasi, kesalahan keterampilan proses, dan kesimpulan. Sedangkan kesalahan yang dilakukan subjek pada soal nomor 3 yaitu keterampilan proses dan kesimpulan.
Nah, berikut ini adalah contoh-contoh kesalahan yang dilakukan oleh subjek. Yang pertama yaitu kesalahan memahami pada soal nomor 2. Subjek belum mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal. Dan setelah dilakukan wawancara, subjek tidak dapat menjawab apa yang diketahui dan ditanyakan secara benar. Nah, yang kedua ada kesalahan transformasi. Pada soal nomor 1, subjek salah dalam menuliskan notasi matriks yang seharusnya huruf kapital tetapi di situ tertulis huruf kecil. Saat dilakukan wawancara, ternyata subjek terbiasa menuliskan dengan huruf kecil. Lalu pada soal nomor 2, subjek salah dalam mengubah soal yang seharusnya transpos dari matriks A dikalikan B, tetapi subjek menuliskan matriks A dikalikan dengan transpos B. Ada juga kesalahan keterampilan proses. Pada soal nomor 1, subjek tidak menuliskan kesimpulan ke dalam model matematika, namun langsung menuliskan ke kesimpulan terakhir. Pada soal nomor 2, subjek salah dalam memilih operasi hitung matriks yang seharusnya operasi hitung perkalian 2 matriks, tetapi subjek malah memilih operasi hitung penjumlahan matriks. Nah, pada soal nomor 3, subjek salah dalam menuliskan hasil perhitungan yang seharusnya 30.000 tertulis 3.000. Setelah dilakukan wawancara, ternyata subjek kurang teliti dalam menulis dan terburu-buru dalam menyelesaikan soal. Nah, yang terakhir yaitu kesalahan kesimpulan. Pada soal nomor 1, subjek tidak menuliskan kesimpulan sesuai dengan konteks soal. Pada soal nomor 2, subjek tidak menuliskan kesimpulan dengan benar, dan pada soal nomor 3, subjek belum selesai menuliskan kesimpulan. Dan setelah dilakukan wawancara, ternyata subjek terburu-buru dalam menyelesaikan soal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Kesalahan subjek berkemampuan matematika tinggi S1 dan S2 yaitu kesalahan transformasi dan kesalahan kesimpulan. Kesalahan subjek berkemampuan matematika sedang dan rendah S3, S4, S5, dan S6 yaitu kesalahan memahami, kesalahan keterampilan proses, kesalahan transformasi, dan kesalahan kesimpulan. Dan kesalahan yang sering dilakukan subjek berkemampuan tinggi, rendah, dan sedang adalah menarik kesimpulan pada soal nomor 1, yaitu tentang masalah kontekstual berkaitan dengan kesamaan dua matriks berbeda ordo karena subjek belum menyelesaikan kesimpulan hingga akhir sesuai dengan konteks soal. Nah, faktor penyebab kesalahan subjek dalam menyelesaikan soal matriks yaitu ketidaktelitian, ragu-ragu terhadap kemampuan sendiri, lalu terburu-buru ketika menyelesaikan soal, kurang memahami tentang notasi matriks, dan kurang teliti dalam perhitungan soal. Adapun saran dari saya yaitu siswa diharapkan dapat diberikan soal lebih banyak lagi. Selain itu, siswa diharapkan untuk memperdalam lagi pemahaman terkait tentang materi kesamaan dua matriks, transpos matriks, dan soal cerita SPLTV yang dikaitkan dengan dua matriks berbeda ordo. Adapun referensi-referensi yang saya gunakan dalam penelitian saya yaitu sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.